Makanya kan kalau aku biasanya memang pantulan tuh kadang jangan sampai disalahartikan bakal balik ke harga yang Heeh, dulu, jarang, heeh. enggak. Cuman mantul ya mantul gitu, katakan udah turun terlalu tajam, misalnya nih harga 1.000 nih turun sampai mungkin ke area 400-an, ya paling mantul cuman sampai 500-an atau 550, jual pokoknya udah. Habis itu kita tunggu lagi responnya. Ada yang memang bisa melanjutkan dalam jangka menengah naik, ada yang melanjutkan penurunan kembali gitu. Kayak Antam lah, sekarang udah mantul kan kemarin, ya udah kalau udah itu cuman pantulan. Kita kalau berharap balik ke harga sebelum patahnya 2.300-an, waduh itu lama banget gitu. Bisa tapi lama gitu. Heeh. Nah ini yang mesti dijelasin Mas, kadang-kadang orang kan rancu tuh, ngarepnya tuh pada yang dead cat bounce kan istilahnya ya, pantulan sesaat karena technical rebound doang. Nah Iya. kalau pakai gaya scalping itu bisa dapat, tapi target profitnya nggak bisa gede ya kalau kalau dari saham downtrend yang technical rebound ya Mas. Nah Iya. ini kalau mau cari yang untungnya gede di swing, cari yang uptrend, jadi bisa di hold lama, untungnya tebal. Tapi kalau kondisinya lagi semuanya downtrend, ya ini strategi Mas Bekti ya. Turunnya udah di dalam, disiksa, dalam banget. Mungkin masuknya bisa lot gede ya Mas. Jadi kalau untung Iya. kecil juga bisa keluarnya ada lumayan ya, profitnya ya Iya. secara Itu nominal. kan kadang kan bisa dilihat juga sih Mbak, itu orang yang nganterin. Karena kadang orang itu sebenarnya di saham tuh menurutku kayak bermain psikologi saja sih. Kayak misalnya ya Oh, ARB yang berjilid-jilid itu tadi, itu kadang kalau aku sih kadang misalnya pas pengen penasaran nyoba itu beli satu lot dulu kan, terus tak antriin. Tak antriin, tak lihat antrian depanku. Kira-kira isinya tuh retail-retail lot-lot kecil atau antrian besar-besar gitu kan. Kalau lot-lot kecil berarti kan retail yang sudah panik. Dia udah misalnya nih saya punya barang tiba-tiba retail kemudian di ARB berjilid-jilid, ya udah panik. Kalau bisa pengennya keluar cepet. Nah, justru malah itu dimanfaatkan oleh orang tertentu atau mungkin ya misalnya cara saya yaitu memanfaatkan kepanikan orang, ketakutan orang, ya udah ambil gitu. Ketika ambil nanti bisa rame, wes tinggal kita jualan gitu. Tetapi kalau memang kenyataannya saya ambil ataupun misalnya saya ngekor gitu ya, tidak sesuai harapan, kok udah diambil, udah ARB berjilid-jilid, udah jatuh terlalu tajam, tapi kok setelah diambil gak ada respon, ya udah banting BEP gitu. Jadi pokoknya harus cepet keluar gitu. Gitu. ini yang istilah takutlah ketika orang lain berani, berani ketika orang lain Nah, takut. Ini bukan investor aja, scalper juga begitu ya Mas. iya, kadang memanfaatkan seperti itu, Mbak. Bener gitu. Mas ini nggak ada kode broker, tetap lancar aja dagangan Mas. Lancar. Karena memang dari dulu Nggak aku masalah. tipenya, ya Mbak, karena tipe trading saya memang udah dari dulu tuh aku juga nggak terlalu mau ngamatin chart-chart secara detail ya. Ya, saya cuma garis besarnya aja. Jadi memang udah terbiasa ngamatin bid over dan running trade dari dulu. Tetapi sekali lagi ya Mbak ya, semua orang punya style masing-masing. Kita tidak bisa mencocokkan. Karena saya pernah ketemu dengan teman saya juga. Aku kalau trading, teman saya bilang, aku kalau trading nggak lihat running trade, Mas. Loh, kok bisa teman saya? Lihat apa? Aku kak, iya, dia cuma lihat stock price. Jadi di tampilannya tuh Oh, banyak banget stock price-nya tuh, misalnya ini saham untuk memantau saham apa, ini saham Mari, saham MTEK, Antam, Titsiko, semuanya sampai 40 saham. Ada teman saya yang seperti itu. Wow, saya bilang gitu, aku nggak bisa dengan stylemu gitu. Tapi dia juga nggak bisa. Dia tanya ke saya, yang dilihat running trade apa Mas? Dia bilang gitu. Ya kalau aku cuma lihat persentasenya, aku kenaikannya gitu. Jadi sebenarnya unik Mbak, kayak dagang. Makanya kita itu punya semacam strategi dagang yang masing-masing unik dan berbeda-beda, tetapi tujuannya semuanya sama, profit. Termasuk kalau orang yang tanya ke saya, Mas Bekti, bagaimana sih gunain fast order dan lain sebagainya? Saya nggak bisa, saya nggak pernah, saya itu ordernya manual gitu. Buy dan sell-nya manual. Padahal semua teman-teman saya yang trading sama saya di Jogja, mereka fast order semua. Saya nggak bisa gitu. Mereka malah kalau tak suruh manual, mereka juga nggak bisa, takut gitu. Lebih nyaman pakai fast order gitu. Apalagi kayak automatic order, nanti jika beli saham ini kalau udah nyentuh harga ini dia akan sell otomatis. Aku nggak pernah juga gitu. Jadi benar-benar cuma manual gitu Mbak. Ya, aku intinya merangkum bahwa semua orang tuh punya style masing-masing di saham. Yang paling penting tujuannya semuanya sama, profit. Mau gaya apapun itu silahkan, bebas. Yang penting profit. Cuman kalau tanya ke saya, kuncinya adalah disiplin dan jangan over trading. Dah gitu kuncinya. terus ya, berarti settingan settingan layar juga beda-beda tiap scalper ya, karena butuh datanya juga beda-beda ya Beda. Mas. Benar banget Mbak. Oke. Beda. Beda. Ya, jadi ya temukan jati diri,
uji, kalau bisa profit ya ulang terus lah gayanya. Mas Bekti juga ketemu gaya ini kan setelah bertahun-tahun ya Mas. Iya, Jadi jangan, bener Mbak. jadi orang yang sering rugi, babak belur, jangan jangan putus asa. Nanti sekali waktu ketemu jalan, ruginya ketutup semua nih. Jadi kayak Mas Bekti ya. Iya. Mas, saya pengen tahu nih sebenarnya ya, menurut Mas Bekti sendiri pribadi ya, Mas Bekti itu karakternya seperti apa sih? Bisa sampai jadi scalper? Apa orangnya sabaran, nggak sabaran, tegas, atau gimana sih? Kan kalau kelihatannya kalem gitu ya. Tapi kok bisa gitu jadi scalper? Kan kesannya kalau scalper tuh orangnya gesit gitu. Rusuh-rusuh gitu kan. Kalau Mas Bekti kan kayaknya Gimana ya tenang. Mbak? Kok Ya, bisa sih gitu? sebenarnya Scalper. proses jujur Mbak, proses saya juga Hmm. di awal saya sebenarnya jujur bukan orang yang seperti ini. Artinya ini kan terbentuk karena sudah proses bertahun-tahun ya Mbak ya. Hmm. Tapi dulu Hmm. juga saya emosian, jujur gitu kan. Saya pernah loh ngerusak laptop satu. Iya gara-gara apa? Dan iya beneran kalau upload satu rugi udah tak tonjok itu laptopnya rusak. Itu pernah juga gitu udah ngabisin. Padahal laptop mahal juga waktu itu ya. Tetapi ya memang aku dulu juga pernah juga emosian. Yang namanya orang trading itu kan kadang-kadang ya Mbak. Misalnya kita udah trading, udah capek, udah cut loss, cut loss, cut loss, cut loss terus itu kadang kan juga apa semacam kadang emosi aku juga pernah, tetapi berlanjutnya waktu ya proses mungkin membentuk kepribadian yang lebih baik dan menata hati suasana itu semua itu kan terbentuk dari proses ya Mbak ya gitu sih Ha-ha. gitu. Terus yang kerasa sama Mas Bekti, berarti trading merubah gaya hidup juga ya Mas? Yang tadi nggak sabaran jadi lebih sabar, bisa mengendalikan diri kali ya intinya ya. Iya ya kuncinya di situ Mbak. Setelah saya pikir-pikir juga kadang penyesalan kan di belakang ngapain. Misalnya kembali ke itu yang ngapain tadi saya nonjok laptop gitu sampai rusak gitu kan ya. Heeh, Nah tak pikir-pikir kan mas justru rugi sendiri. Udah rugi tambah heeh. rugi gitu kan. Akhirnya kan beli laptop lagi. Nah itu contoh juga. Nah maka dari itu kadang dari proses itulah yang terbentuk ketika kita itu cut loss. Bagaimana cara recovery-nya. Karena juga pernah nih katakanlah satu hari saya juga pernah gede banget juga jumbo Mbak itu kalau dipikir-pikir bisa bakar rumah dan bakar mobil gitu kan pernah itu pengalaman saya. Jadi kadang kata pikir-pikir ya sudahlah, aku coba mencuman kuncinya mencoba untuk menenangkan diri Mbak. Jadi katakanlah ini semua saya dapat dari market. Jadi kalau memang ini cut loss atau apa ya udah ini anggap aja ini diambil dulu dari market. Aku yakin dan berharap suatu ketika itu akan ambil profitnya lagi. Gitu. Jadi lebih ke menenangkan diri ketika kita itu pas cut loss karena banyak juga nih teman-teman kadang yang DM ke saya Mas Bekti aku habis cut loss besar nih gimana mas cara recovery-nya gimana mas ini saya galau banget saya udah putus asa mas dan sebagainya yang sebenarnya kuncinya yang bisa menenangkan tuh diri sendiri ya kayak membahagiakan diri sendiri ya udahlah enggak apa-apa nanti masih bisa dicari di lain waktu bersyukur masih dikasih sekian 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 pokoknya kita lebih ke bersyukur dan mengkondisikan diri jadi mengontrol psikologis itu penting banget apalagi kalau udah kita emosional, banyak masalah, capek. Ya, kalau memang kondisinya seperti itu, jangan dipaksa trading juga, bahaya juga. Itu nanti yang bermain emosi gitu. Semakin kita loss, semakin emosi, semakin kita trading, pengen balikin modal, semakin kita akan boncos gitu. Jadi kadang ada saatnya kita harus rest juga sejenak gitu di market gitu. Kadang-kadang ya Mas, kita transaksikan trading berapa posisi profit terus, tapi gitu sekali loss, terus loss beruntun. Terus-terusan loss, Iya, berarti itu marketnya udah nggak enak, tandanya kita mesti istirahat ya Mas, kayak begitu kali ya. iya Mbak, saya jujur di Berapa kali bulan kalah, ya dia dulu gitu. Karena kan strategi wait and see juga itu strategi trading juga sebenarnya Mas. bener, bener. Jadi saham itu jangan dipaksakan. Sama hanya kalau aku mengibaratkan gini Mbak, orang jualan dagang, dagang konvensional ya. Kalau memang saya misalnya jualan es gitu ya, ya kalau di kondisi misalnya hujan deras gitu kan, ya kalau saya jualan es juga untuk lakunya kan minim sekali gitu kan. Udah orang jualan deras, kondisi hujan, orang tuh juga malas untuk keluar dan lain sebagainya. Apalagi ini suhu dingin kan, jualan es juga nggak terlalu laku. Maksudnya secara hitung-hitungan teori kan kayak gitu sama halnya dengan kondisi di saham kalau memang pas lagi nggak oke ya udah jangan dipaksa kita juga harus ada saatnya untuk wait and see kadang lebih baik tinggal jalan-jalan aja daripada market dilihat mah bisa tergoda ya kan mendingan udahlah rest sejenak dulu gitu. Ibarat ya ada waktunya kita ngegas pol-polan di jalan tol, tapi Benar kita banget. mesti nyetir pelan-pelan kalau jalan macet. Ibaratnya gitu ya Mas, Iya istirahat dulu benar ya. banget Mbak. Benar Jadi kemarin. nggak bisa maksain ya. Nah, kemarin juga ada pengalaman lucu ini Mbak. Beberapa waktu lalu pas saya dari perjalanan dari Jogja ke Jakarta itu kan saya naik mobil sama teman saya. Saya juga Hmm. sempet loh, karena saya itu pas di rest area sempat beli saham gitu kan. Habis itu pas mau closing jam 4 saya kan di jalan tol. Udah, aku telepon temanku minggir dulu. Kita minggir dulu, aku mau jualan saham dulu. Jadi malah bikin nggak tenang gitu. Dan kita akan lebih was-was. Makanya
sebenarnya saya tahu itu kayak sedikit melanggar rule saya, tetapi karena waktu itu saya juga kayaknya berpotensi bagus, aku pengen beli saham ini, ya udah gitu. Tapi saran saya kepada para teman-teman, pokoknya kalau cara saya ketika kita itu juga pas trading, tetapi kok nggak punya waktu atau apa, biasanya aku lebih tenang kalau kita tuh dalam posisi cash gitu. Apalagi kalau untuk seorang scalper ya memang seperti itu saran saya gitu. Jadi kita lebih tenang karena kalau wujud saham itu nanti pasti kalau kita niatnya untuk scalping was-was di jalan kayak saya kemarin gitu. Jadi jangan maksain gitu ya Mas. Ya, jangan maksa ke pasar buat supaya ngasih ke kita gitu ya. Benar. Mas, terus ini udah ada beberapa pertanyaan. Saya bacain dulu ya Mas. Boleh. Ini Mas Bekti menggunakan berapa RDN Mas? Sebenarnya banyak, cuman kalau saya yang aktif cuma 2 gitu aja. Oke, cuma 2 ya. Semoga menjawab. Mas, kalau buat Mas Bekti, berapa persen maksimal ngejar saham yang udah naik? Berarti kemarin kalau udah naik berapa persen, saya udah nggak mau beli lagi gitu. Oh, bagi saya pribadi nggak ada batasan itu Mbak, jujur ya. Kalau untuk niat scalping ya, maksudnya gini, kalau saham itu misalnya udah naik 15%, 20% pun saya ambil. Kadang malah justru yang saham ARA yang 35% pun di pucuk pun juga saya ambil juga iya gitu. Yang paling penting sebenarnya kuncinya adalah kalian harus siap disiplin nggak? Karena disiplin itu jujur nggak mudah gitu. Kadang kita sendiri pun aja kadang kita masih melanggar yang namanya rules itu. Aku aja udah puluhan tahun kadang masih juga kadang melanggar gitu. Ibarat kayak seorang aku di kampung lihat fenomena jalanan sepi lewat sini kalau nggak pakai helm nggak ada polisi nggak apa-apa. Saya tahu kalau itu salah gitu, tapi kadang masih melanggar. Di saham pun kadang juga gitu. Jadi kuncinya adalah kalau Anda memang mau disiplin, ya udah, nggak apa-apa. Aku sendiri pun juga gitu. Kalau harga naik 20% katakan aku beli gitu. Dan ternyata kalau nanti tidak sesuai harapan turun 2%, 3%, udah langsung cut gitu. Tanpa pikir kuncinya nanti kalau naik lagi gimana habis di cut loss ya sudah enggak apa-apa, rezekimu nanti bisa beli lagi juga bisa gitu. Jadi memang nggak perlu disalin gitu. Karena ada orang yang tanya ke saya, Mas Bekti, saya itu trading. Kemudian turun, saya cut loss. Ternyata habis di cut loss itu malah naik. Salah saya di mana gitu. Loh, kamu sebenarnya nggak salah. Kamu berarti kalau kamu mau cut loss, kamu sudah menerapkan batasan resikomu, mengukur resikomu. Karena saya juga punya teman, dia beli di harga yang tinggi, ya, katakan 1.300 ya, saham NV ya, turun terus sampai 50 perak. Ya udah sekarang karena dia nggak mau cut loss, ya turun sampai 50 perak, nggak ada pengaman, nggak ada remnya, ya udah turun jauh gitu. Makanya kalau memang kita beli saham tidak sesuai harapan, cut itu menurut gue udah bener gitu. Kalau untuk scalping ya, gitu. Mas, berarti yang dominan dari Mas Bekti itu disiplin sama nerimo ya Mas? Terus pantang menyerah. Iya, itu sebenarnya kuncinya sih Mbak ya. Harus ini jam terbang gitu. Jadi kalau ditanya teori apa, karena pernah ada teman saya juga tanya, Mas Bekti itu resepnya apa sih Mas? Kayak resep yang gitu yang membuat jadi profit? Ya nggak ada nih. Di saham itu nggak ada. Semua itu sesuatu hal yang nggak pasti gitu di market. Maka dari itu untuk menghadapi ketidakpastian itu kita harus disiplin. Itulah kunci. Oke, disiplin kuncinya ya, Bapak Ibu teman-teman kalau mau scalping ya, jangan denial atau melawan aturan sendiri. Terus Mas Bekti ini ada yang nanya, Mas Bekti sering pakai margin nggak? Bagaimana sebaiknya margin dipergunakan dengan bijak? Untuk pemula mungkin jangan pakai margin ya Mas, silakan Mas. Margin, kalau ditanya margin saya juga ya sering pakai juga sih ya gitu. Jadi kepada teman-teman sebenarnya itu tuh harus hati-hati. Itu kan kayak pisau bermata dua, saya bilang. Kalau Anda memang belum siap, jangan. Untuk pemula langsung saya bilang jangan pernah. Untuk pemula ya. Tetapi kalau Anda sudah tahu seluk-beluknya, resiko-resikonya sudah Anda ukur dan lain sebagainya, ya sudah gunakan. Itu memang juga salah satu mesin ataupun alat yang membuat aset Anda cepat berkembang. Tapi resikonya kalau Anda belum bijak menggunakan, itu bisa ngabisin juga cepat uang Anda gitu. Karena itu ibaratnya kan kayak uang pinjaman ya, uang pinjaman yang dikasih dari sekuritas bisa Anda gunakan untuk membeli saham. Tinggal Anda bagaimana, siap apa enggak gitu. Jadi ya alat ungkit ya. Iya. Leverage ya, cacing naga-naga. Kalau untungnya ngedouble, ruginya juga ngedouble. Ya. Jadi hati-hati. Kalau level Mas Bekti kan udah biasa. Jadi kalau yang masih baru-baru, apalagi kalau ragu ya, jangan.
benar. Mesti yakin benar ya Mas, gitu ya berarti ya. Iya. Mas Bekti main bola hari ini, katanya ada yang tanya Mas. Apa? Main bola hari apa? Ah, main bola. Oh, mungkin saham bola itu, Mbak. Ini saham bola kan ya. Enggak ikut. Iya, enggak, aku enggak di situ. Jujur ya, Mbak, Oke, ya, ini boleh Mas. ini saya Mm, ngomong bentar. Kalau untuk ya, rekomendasi saham tuh jujur saya sekarang nggak berani, Mbak. Nggak pernah. Saya tuh oh, dari dulu nggak jangan. pernah ngerekomendasi saham. Iya, karena itu akan menjadi bumerang. Bahkan pernah ya, aku kasih cerita sedikit nih. Ada orang itu yang pengen kenalan sama saya, pengen tanya tentang saham, itu caranya menghujat dulu. Jadi pernah dia Hmm. itu mention, ngetik di komentar itu, gara-gara Mas Bekti, saya kesangkut saham Dinar, Bank Dinar, DNAR itu ya. Saya kan langsung, siapa ini? Aku nggak pernah ini. Langsung saya bilang itu, saya DM, oh sorry loh, ini kamu seperti ini, kamu memfitnah saya nggak pernah, saya nggak punya kelas, saya nggak punya grup, kamu kok bisa kamu seperti ini, bilang seperti ini, aku padahal nggak pernah ngajakin untuk beli jual gitu. Dia langsung apa Mbak? Langsung minta maaf. Dia klarifikasi, habis itu langsung tanya-tanya tentang saham. Berarti, oh, orang ini berarti cuma pengen direspon, orang ini pengen kenal, pengen ngobrol sama saya, tetapi dengan cara menghujat dulu. Aduh, sekarang tuh macem-macem, Mbak. Makanya saya udah kalau untuk masalah saham, karena itu jadi bumerang. Beneran. Pernah Hmm. juga saya tuh Terus, nggak pernah bilang apa-apa, disalah-salahin gara-gara itu. Padahal aku nggak pernah beli saham itu. Nah, itu makanya signifikan resiko sekali. Dan bagi saya ya. pribadi, karena saya nggak pernah punya kelas dan grup, sama sekali nggak ada manfaatnya. Makanya saya lebih suka lebih ke edukasi aja gitu. Mm-mm. Gitu. Ya kan, kalau udah level Mas Bekti kan beda ngomong satu saham, followernya banyak ya Mas ya. Beda kalau Mm-mm. sama biasa ngomong belum tentu diikutin. Kalau Mas Bekti kan orang-orang mungkin wah ini sukses berarti ini pasti naik gitu ya Mas. Ya Padahal kan kadang ya itu bilang nggak ada yang pasti, semua ketidakpastian ya bener, Mas. bener banget, bener banget. Mas ini ada yang nanya nih, bagaimana money management seorang scalper Mas? Hasil cuan dipindah ke akun investing atau bagaimana? Semua orang punya cara masing-masing ya. Jadi kalau saran saya yang intinya pokoknya kalau Anda cuan dari market silakan ambil. Sebagian ambil, silakan Anda masukkan ke lainnya. Mungkin Anda mau beli tanah, beli rumah, beli emas, beli apa silakan atau masukkan saham lagi juga oke. Kalau saya pribadi juga saya masukkan saham juga dan ibaratnya juga buat rekening jaga-jaga juga. Kita hidup ini kan juga butuh ya untuk biaya hidup dan juga biaya ketidakpastian. Kita nggak tahu apa yang terjadi esok. Ya. Maka dari itu juga siapin juga uang seperti itu. Jadi silahkan yang paling penting jangan sampai semua uang di saham gitu. Tetap Anda juga harus diversifikasi karena ingat hakikatnya saham itu juga ada masanya benar-benar susah cari profit. Saya itu 2015 sama 2014-15 itu susah minta ampun mau cari profit. Jadi market waktu itu benar-benar nggak oke sekali gitu. Tapi mungkin beda ceritanya katakanlah pas waktu tahun lalu gitu kan ya. Pas heboh-hebohnya kita pada WFH, ada saham KF, Inaf, Antam, Tins, Inco, pertanyaan saya, siapa yang nggak cuan dari sana? Aku yakin semuanya pasti cuan. Itu pas market bullish luar biasa gitu. Jadi pokoknya saham itu sesuatu hal yang nggak pasti, tetapi ada saatnya rame sekali, ada saatnya sepi. Anda juga harus siap dengan kondisi itu, gitu. Intinya terima aja lah pasar mau ngasih apa kita ngikutin ya Mas. Ya, Jangan benar. patah semangat. Benar banget, Mbak. Benar. Terus ini ada yang tanya, Mas Bekti kalau persentase cut loss berapa? Cut loss Nggak, itu nggak saya tentu pokoknya, ya. iya Mbak, pokoknya saya maksimal maksimal rata-rata 4%-an, 3%, 4% udah harus out gitu. Jadi bisa jadi kadang jual BEP, bisa jadi turun 1% kok kayak udah meragukan ya volumenya atau apa gitu, ya udah saya buang gitu, gitu. Oke, Mas, ini ada yang tanya lagi. Mas Bekti, cara antri bid yang aman bagaimana? Ada nggak sih sebenarnya Mas? Nggak ada yang aman, mau yang aman gimana gitu kan. Kalau yang aman itu kalau terlalu jauh bawah nanti nggak dikasih-kasih juga. Kalau misalnya kita Nggak, ngantri di situ, kalau gimana? dikasih malah turun nggak naik Mas. Biasa pengalaman begitu, malah kalau antri Iya, kejauhan di nggak iya, turun ya Mas? iya gitu. Makanya kan sebenarnya kalau dibilang aman nggak aman tuh sebenarnya nggak ada menurut saya. Yang paling penting adalah di sini saham itu ingat resiko. Makanya di Mm-mm. buku-buku di bagian mana investasi saham itu juga high risk, high return, tapi juga di sini juga punya resiko yang tinggi. Makanya kalau orang nggak siap di saham, banyak alternatifnya. Mungkin bisa ke reksadana gitu kan, yang lebih
lebih safety daripada saham. Saham itu kan resikonya lebih kencang. Yang yang ratingin kan kita sendiri. Kalau di reksadana kan udah ada manajer investasi atau mungkin investasi lainnya yang lebih minim resiko. Kalau saham itu kan termasuk golongan investasi yang tinggi resiko tapi peluang profitnya juga tinggi. Ya kalau memang kita nggak siap ya jangan masuk gitu. Jadi kembalikan ke profil resiko masing-masing. Karena ada orang teman saya juga pernah bilang sama saya, Bekti saya pengen nyoba belajar trading sama kamu, gitu kan? Saya akan coba dulu. Saya udah siapkan uang. Kalau ini resiko hilang, aku siap. Tapi kalau 6 bulan ternyata saya itu nggak siap, kok nggak bisa profit atau mungkin nggak cocok, aku akan tinggalkan saham. Berarti aku nggak cocok di saham. Menurutku ini orang bener banget gitu. Jadi kita juga jangan terlalu maksa gitu. Karena di sini juga ada resiko. Resiko itu akan ngaruh ke semuanya. Kadang ke psikologis, ke tidur, kadang tidur juga nggak nyenyak gitu kan, kepikiran gitu kan, ya macam-macam. Makanya Anda silahkan carilah style yang cocok untuk Anda. Semua orang punya kondisi masing-masing gitu. Mas, ada nggak sih screener? Kalau besok saya mau scalping, saya mesti cari yang gini. Hari ini saya buat besok pembukaan besok, saya di rumah kutak-katik apa gitu. Apa ya? Sebenarnya yang saya lakukan adalah ya tetap melihat sih Mbak, melihat sebuah screening saham, gainer losernya, news beritanya, kemudian korelasinya, misalnya itu kan di kita ada saham-saham tambang gitu kan, kira-kira harga misalnya nikel dunia, koal dunia, CPO gimana, dunia naik atau turun, drastis enggak gitu, kemudian indeks-indeks luar gitu, saya perhatikan semuanya gitu. Jadi itu sebagai acuan aja sih Mbak, jadi kayak kita itu kayak ibaratnya mau jualan ataupun mau trading di saham gitu, kita sudah punya gambarannya gitu. Ibarat lagi musim apa nih sekarang gitu ya Mas. Nah, Katalisnya gitu. lagi apa, terus cari volume, gainer. Nah itu kurang lebih kayak gitu ya. Tapi kalau dijelasin detail nggak bisa karena Mas Bekti kayaknya udah di kepala semua, udah refleks ya Mas. Iya Mbak. Nggak bisa dikatakan alam bawah sadar itu. Paling sulit Mbak, paling sulit untuk dijelaskan secara teori itu adalah scalping. Paling sulit, karena itu kan terbentuk dari jam terbang, ya kan? Sama halnya dengan orang bermain musik kan, senar gitar 1-6 dipetik gitu. Kalau orang yang udah musisi profesional, dia tahu tuh, katakan senar nomor 3 fals, tahu. Terus kita sebagai pemula tanya, kok bisa tahu kalau itu fals? Dan bener tuh fals gitu. Ya karena dia telinganya udah terasah dari puluhan ribu jam gitu, jadi dia udah tahu sendiri gitu. Dan itu dia, makanya dari itu scalping itu memang mirip seperti itu, susah. Coba kalau mungkin seorang teknikalis atau fundamentalis, dia ada datanya. Cat kita bisa bicara dengan garis ini, dengan ditarik ini, moving average, Bollinger Band, kemudian dan macam-macam. Itu bisa. Laporan keuangan juga bisa melihat earning per share, DPS, debt equity ratio, gitu-gitu bisa dijelaskan, ada teorinya secara teori. Kalau scalping, teorinya kayak apa? Susah gitu. Hampir kayak nggak ada teori menurut saya. Tetapi yang paling penting kuncinya kalau Anda mau nyopet saham, disiplin. Anda cuma baca bid dan offer. Ada orang yang tanya, yang dilihat bid overnya itu apa Mas? Ya itu cuma bid dan over ya kayak gitu. Aku juga bingung sendiri juga. Pokoknya kalau aku itu kita AK gitu. Kalau nggak sesuai harapan ya udah buang gitu. Jadi memang susah, jujur susah sekali untuk dijelaskan. Sama halnya ketika kita ngajarin orang berenang atau mungkin naik sepeda itu tadi ya, jelasin ke orang kalau cuma pakai teori ya susah gitu. Paling enak ya udah kamu nyebur, coba latihan ini tangannya gini, dilatih gitu, memang ke market langsung, itu paling enak seperti itu gitu. Oke, jadi ilmu Mas Bekti itu tape reading ibaratnya ya, ibarat sedih ya Mas, nggak bisa dijelasin kata-kata tapi ada susah gitu, nggak berwujud. Yang paling penting, nah bagi teman-teman yang gimana sih Mas, kalau misalnya saya pengen nyoba scalping, ya tetap Anda pertama gini loh, tahapannya belajar teori, tetap trading, gunakan modal terukur, di awal jangan pakai margin, kemudian Anda pelajari dulu teknikal fundamental itu basicnya. Nanti kalau itu lama-kelamaan Anda kan nanti bisa milah-milah sendiri, Anda akan lebih paham. Nah, asah terus jam terbang trading gitu. Jadi, dan yang paling penting kuncinya ini kadang yang jadi permasalahan banyak-banyak trader. Kebanyakan mereka pengen nyoba scalping atau trading, pengennya langsung cuan. Ini menurut kesalahan pertama. Jadi, jadikanlah Anda itu mental pembelajar dulu. Wong kita lihat dokter ya, dokter aja kuliah 4 tahun lebih gitu kan ya. Kemudian orang teknik sipil merancang bangunan gedung yang tinggi itu juga nggak bisa instan, mereka kuliah bertahun-tahun gitu loh. Sama dengan saham, Anda baru masuk pengennya langsung cuan, waduh ntar dulu gitu loh. Resiko, bisa jadi Anda cuan pas kondisi market tertentu pas oke, tapi suatu ketika bagaimana kalau market pas kondisinya sideways dan bearish?
Anda bisa babak belur di sana gitu. Maka dari itu Anda jadilah mental pembelajar dulu, gunakan uang kecil, kemudian Anda silahkan asah kemampuan trading. Anda lewati dulu sebuah siklus, setidaknya 1 tahun lebih lah, gitu. Baru itu nanti pelan-pelan Anda bagaimana kinerja trading Anda evaluasi. Kalau udah semakin oke, bisa membukukan cuan dengan uang kecil, ya silakan perlahan Anda top up, biar lebih kerasa profitnya, resikonya juga lebih tinggi gitu. Jadi ada tahapannya. Jadi jangan sampai langsung di awal pengennya profit. Waduh, resiko menurut saya. Karena saya punya teman Mbak gitu. Jadi masuk pas market oke banget, pas market mendukung, dia langsung cuan banyak gitu kan. Wah, merasa ini, dia pakai margin, alhasil market sideways dan bearish, habis uangnya. Jadi maka dari itu, untuk menghindari seperti itu ya kita harus jadilah mental pembelajar dulu gitu. Mungkin kalau udah kayak gitu, cuannya amanin dulu sebagian kali ya, Mas. Ya, Jadi kan kadang-kadang orang kan gini, pakai uang kecil bisa untung gede, udah pakai uang gede malah nggak bisa untung gede. Malah ya. jadi loss. Kadang-kadang ada yang begitu ya, Mas? Iya, itu makanya kan kadang itu psikologisnya sih Mbak ya. Jadi kadang justru itu penyebabnya karena dia itu orang seperti itu, saya pernah ngalami juga ya, itu meremehkan profit-profit kecil Mbak. Jadi misalnya nih, saya uang 10 juta. 10 juta itu kalau kita trading satu hari itu dapat 500.000 ke 1 juta, itu udah well banget, menurut bagus banget. Dari 10 juta tumbuh ke 20 juta, tumbuh ke 30 juta, itu pasti profit 200-300 ribu diambil Mbak, cepet, jadi cuan bisa cepet banyak. Tapi kebanyakan misalnya nih langsung aku udah bisa trading nih, dari uang 10 juta udah berkembang jadi 40 juta. Sekarang aku punya uang tabungan 500 juta, aku pengen nyoba nih pakai 500 juta. Siapa tahu nanti bisa jadi 1,5 M, 2 M gitu. Ntar dulu, nggak gampang juga. Karena selain psikologisnya itu di situ berubah, karena kan mereka itu pasti juga akan berpikir, saya udah masuk nih 200 juta ke satu saham dan 300 juta ke satu sahamnya lagi. Wah, ini baru naik sekian persen. Kadang dia udah meremehkan profit-profit kecil. Pengennya kalau bisa langsung kenceng. Itu juga jadi salah satu penyebab. Maka dari itu kita harus pintar mengontrol semacam psikologi. Sekarang saya juga pernah ngalamin seperti itu. Pakai uang 500 juta, tiba-tiba profitnya baru naik 1 juta gitu. Kadang kan males. Pengennya langsung yang gede sekalian. Nah, itu kadang keinginan manusia seperti itu juga akan dialami oleh beberapa trader. Maka dari itu kita juga harus bisa mengendalikan itu semua. Profit itu harus tetap kita syukuri gitu. Oke, berarti kita mesti belajar konsisten ya, kayak Mas Bekti ya, kecil-kecil juga ya udahlah, ambil dikumpulin juga, karena kan kalau lihat probabilitas ya Mas, peluang kita tuh lebih besar di cari untung yang kecil-kecil ya, bisa lebih sering. Iya, Kalau untung bener. gede kan peluangnya kan lebih kecil buat untuk ngambil untung gede ya. Nah, Iya, itu kurang bener. lebih kan ya. Jangan pengen ini mau itu mau, jadi bingung sendiri gitu ya. bener. Mas, ini saya bacain pertanyaan lagi dikit ya. Ya. Ini ada yang nanya lagi. Saya minta tanggapannya jika membeli saham all in di satu saham, ini biasanya terjadi sama yang minim modal. All in di satu saham. Mas Bekti biasa all in satu saham atau berapa saham? Gini Mbak, ini sebenarnya saran saya kalau bisa jangan all in. Itu beresiko. Apalagi Anda pemula. Tapi kalau Anda sudah mengukur resikonya, dan Anda udah siap, ataupun mungkin sudah memakan jam terbang yang tinggi, intinya udah mengukur resikonya, silahkan. Karena itu juga alternatif juga untuk cepat dananya. Memang nggak bisa dipungkiri seperti itu. Saya memenangkan kompetisi Mire Aset juga all in, jujur. Kemudian dulu uang saya kecil bisa bertumbuh itu juga karena all in. Dan juga pakai margin gitu. Jadi nggak dipungkiri, itu cara saya untuk cepat. Itu memang udah, ibaratnya udah secara teorinya seperti itu. Nah, kembali lagi ke Anda dulu. Jadi jangan sampai Anda langsung ditiru plek-ketiplek itu, jangan. Kalau memang Anda nggak siap resikonya, ya jangan ditiru gitu. Dan saran saya kalau di awal jangan pernah all in gitu. Walaupun aku kadang dulu all in gitu. Nah, gitu. Jadi pengalaman lah dari Mas Bekti ya, all in juga pernah boncos ya Mas. Tapi akhirnya kalau udah jago malah ngedouble ya untungnya ya. Bener. Nah ini jam terbang, jadi terus ya direpetisi kali ya Mas kalau yang untung-untungnya ya. Bentar. Ini ada yang nanya nih, Mas Bekti ulang tahunnya kapan? Terus lama. Mas Bekti ada yang nanya, scalping bayinya satu posisi aja atau average down? Berarti nggak pernah average down ya Mas kalau scalping? Nggak ya, nggak pernah average down. Ya, average down tadi yang tak bilang ya, kita kan bermain hope nanti, harapan. Udah bukan lagi ke skill gitu.
Udah kita udah nggak bisa rasional melihat sebuah saham karena itu pasti akan keinginan kita. Karena kalau trading ya dengan catatan trading ya bukan investing ya. Kalau untuk trading kok masih bermain average itu nanti pasti cuma harapan. Dengan harapan di average biar harganya turun dan habis itu bisa naik lagi. Itu pasti seperti itu. Itu mungkin kalau average down gaya investor ya, kan Iya, cari gitu. valuasi. Kalau gaya scalping ya sebaiknya diminimalis, cepat diputusin sebelum makin dalam ibaratnya gitu ya. Selalu sebelum pakai hati. Kadang-kadang kan kalau udah punya saham kelamaan tuh jadi udah sayang gitu kalau dijual ya Mas. Udah muncul rasa gitu ya. Jadi sebelumnya cepat-cepat dimakin dulu. Nah ini mungkin saya bikin summary-nya dulu ya. Bapak Ibu semua, kalian mau mengenal Mas Bekti, ini ada bukunya, saya baca juga, seneng ini, seru, kayak baca buku petualangan, karena ini lihat dari petualangan Mas Bekti jatuh bangun sampai bisa jadi juara seperti sekarang ini. Nah, cara-cara skill tradingnya juga ada di sini, ini bukunya ada di Tokopedia ya Mas? Saya juga beli, saya beli Tokopedia, tapi saya belum ada tanda tangannya ini, saya kalau ketemu saya minta tanda tangan. Nah ini, nah, terus Mas, ada yang nanya ini kalau mau sowan ke Padepokan BTS gimana Mas? Langsung aja atau mesti daftar janji? Jadi gini Mbak, ini banyak sekali sih pertanyaan yang dijawab yang belum saya jawab ya. Jadi jujur untuk saat ini saya sampaikan kepada teman-teman semua nih yang mungkin nonton live IG ini. Saya juga dari muncul pertama bulan April sampai bulan November itu saya tuh hampir sering banget live IG gitu kan. Hampir semua tak terima, termasuk weekend itu kampus-kampus tuh juga saya terima gitu. Tapi mungkin Desember Januari itu aku mengurangi Mbak kaitannya dengan juga kesehatanku dan aktivitasku karena terlalu banyak sering tiap malam gitu kan, maka dari itu aku mengurangi gitu, makanya saya pengen rehat sejenak juga gitu. Nah yang kedua, orang pada menanyakan Padepokan BTS, jadi dulu saya pernah punya kepikiran kalau itu saya pakai buat media, ayo kalau mau yang nanya saham, belajar saham itu bisa, cuman karena keadaan saya yang seperti ini, kadang saya itu kan sering kemarin aja dari Bali. Ini aja saya di Jakarta sampai bulan depan loh Mbak, saya Februari masih lama gitu kan. Nah, habis itu saya nggak tahu, habis itu ke Bali lagi apa enggak, saya juga nggak tahu. Makanya kalau saya bilang di Jogja gitu, kadang malah justru takutnya mereka pada udah datang gitu kan, nolak-nolak itu kadang saya juga nggak enak. Maka dari itu, kalau mau yang datang ke Padepokan, saran saya sore hari cuman itu sudah saya batasin. Jadi harus janjian dulu. Kalau nggak janjian, kadang saya punya aktivitas juga. Maka dari itu, silahkan janjian dulu sama saya atau mungkin lewat teman saya, cuman kalau memang pas nggak bisa ya saya mohon maaf karena memang keadaan juga baru banyak aktivitas jujur karena saya juga operasi dari keluarga, istri saya juga kemarin habis operasi, kemudian besok bulan depan saya juga ngoperasiin ibu gitu kan, jadi memang benar-benar saya juga baru punya kesibukan, jadi mohon maaf belum bisa. Nah bagi teman-teman yang mau belajar ya udah banyak medianya sekarang, udah ada YouTube, live IG, buku saya atau apa, itu silahkan kalau mau dipakai buat belajar bisa kok gitu. Ya, belajar dari IG sama buku Mas Bekti itu bagus tuh Pak. Bisa nambah-nambah kita ya. Jadi kebayang oh ini ternyata begini ya Mas. Nah kan mungkin Mas Bekti juga punya privacy ya. Kadang-kadang kerasa ya Mas, kita kalau IG live, webinar terus ada jenuh ya Mas. Saya pernah kadang-kadang sampai lihat layar sampai mual Mas. Makanya kadang-kadang ada berikutnya. Ada istirahat itu berapa lama tuh diam, saya nggak mau lihat layar gitu. Kadang-kadang ada begitu ya Mas. Bener. Dan yang jelas kadang juga maaf Mbak, kayak yang diomongin itu aja, nanti malah justru saya berpikir itu akan membuat bosen para para mungkin yang dengerin, yang diomongin Bekti pasti cuma itu aja. Makanya saya juga kadang pengen istirahat sejenak dulu, mungkin suatu ketika siapa tahu nih dengan perubahan apa bisa punya strategi yang beda lagi, nah itu baru kita live IG lagi gitu. Oke. Ya saya cukup beruntung ya Mas Bekti bersedia kali ini ya di Januari. Tanggalnya bagus. Udah lama nggak enak. Tanggalnya bagus ini 21/01/22. Oh iya. Oke, mungkin IG Live kali ini saya sudahin dulu. Saya dapat banyak dari Mas Bekti. Mungkin ada yang nggak bisa diucapin sama kata-kata ya, karena itu kan memang udah ada di dalam Mas Bektinya sendiri gitu. Nah mungkin saya minta closing statement dari Mas Bekti ya Mas, buat penutup. Oke, kalau sebenarnya closing statement dari saya ini, kalau Anda mau masuk di market itu pertama tentukan tujuan dulu, Anda mau investing ataupun trading, karena ini sesuatu hal yang berbeda. Sesuatu hal yang nggak berbeda, nggak bisa kita
samakan strategi ataupun apa-apanya kita nggak bisa samakan. Tapi kalau Anda niatnya pengen trading, ingat ya, niatnya pengen trading, ya udah Anda harus disiplin dan jangan over trading. Kalau Anda sudah punya cuan, silakan sebagian diamankan, bangun aset Anda. Pokoknya intinya jangan semua uang ditaruh di saham. Itu pesan dari saya, dan yang paling penting jangan menyerah gitu, karena saya selalu bilang di live IG sebelumnya, kalau kita menyerah itu ya udah pasti langsung gagal gitu. Tapi kalau kita itu tetap mau berusaha, pantang menyerah, tetap ya mencoba gitu, ya udah pasti suatu ketika yakinlah itu akan berhasil gitu. Karena saya juga punya temen loh yang mungkin udah 12 tahun di market dia belum dapat apa-apa. Tapi karena dia nggak menyerah, alhasil di tahun 13 dia udah jadi miliarder gitu. Jadi makanya dari itu jangan pernah menyerah. Kita nggak tahu kapan itu akan boom ataupun kita akan dapat rezeki yang luar biasa dari market. Tetapi percayalah bahwa Allah pasti akan mengasih Anda sesuatu hal yang terbaik untuk Anda di saat yang tepat gitu. Dah gitu aja Mbak dari saya. Waktu dari yang di atas tuh selalu indah ya Mas, kalau udah jatahnya ibaratnya gitu ya. Yang penting kita berusaha, ketika dikasih kita siap tangannya begini ya. Benar banget, benar banget. Oke, terima kasih Mas Bekti. Kali ini saya tutup. Bapak Ibu, semoga IG Live kali ini bermanfaat. Saya izin share di YouTube juga ya Mas. Nah, terus yang penting selalu sehat ya Mas, Mas Bekti sekeluarga. Terus jaga ini COVID mulai naik, pakai masker, jangan terlalu pergi-pergi. Iya Mbak, ini di Jakarta juga, aduh, sehat banget nih prokesnya nih. Gitu. Ya, hati-hati ya Mas Bekti ya. Makasih banyak, semua keluarganya sehat-sehat semua ya. Sampai ketemu makasih banyak. Bye. Bye. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.